Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Viva Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 240507603 angkatan 2024 kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan folklore, bagaimana sejarah folklore di Indonesia, dan apa saja jenis-jenis folklore. Nah, jadi saya sudah merangkum ketiga pertanyaan tersebut, ketiga materi tersebut dari buku Ajar Mata Kuliah Folklore yang ditulis oleh Lirahayu Afdetismana dan Samsyarni. Jadi, apa yang dimaksud dengan folklore atau apa itu folklore? Jadi, folklore itu berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu folk dan lore. Folk berarti sekelompok orang yang memiliki ciri yang sama. Sedangkan lore adalah sebuah tradisi yang dimiliki oleh kelompok tersebut kemudian diwariskan secara turun-temurun. Jadi, folklore atau folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu kelompok masyarakat yang pewarisannya dilakukan secara turun-temurun, terutama bisa melalui tradisi lisan dan kebiasaan sosial. Nah, di dalam folklore itu sudah mencakup seperti cerita rakyat, adat istiadat, kepercayaan dari rakyat itu sendiri, dan tradisi ungkapan tradisional serta budaya lain yang hidup dan berkembang di masyarakat. Nah, jadi folklore itu bukan hanya sebuah cerita, tetapi keseluruhan warisan budaya rakyat yang hidup dalam kehidupan sehari-hari atau yang ada di sekeliling kita itu sendiri. Kemudian bagaimana sejarah folklore? Nah, dari buku yang saya dapat, jadi berdasarkan buku tersebut dijelaskan bahwa sejarah folklore di Indonesia berkaitan erat dengan tradisi lisan masyarakat Nusantara. Nah, jadi sejak masa sebelum mengenal sebuah tulisan, masyarakat Indonesia itu sudah mewariskan pengetahuan dan nilai budaya melalui cerita, mitos, legenda, upacara adat, dan kepercayaan. Nah, karena Indonesia terdiri dari banyak sekali suku bangsa, folklore berkembang dan folklore itu berkembang secara beragam di setiap daerah sesuai lingkungan, kepercayaan, dan budaya setempat. Nah, folklore di Indonesia awalnya hidup secara lisan, lalu mulai dikumpulkan kemudian diteliti oleh para ahli bahasa, sastra, dan budaya, yang dimana pada akhirnya kajian folklore tersebut berkembang, sehingga folklore tidak hanya diwariskan tetapi juga didokumentasikan dan bisa dipelajari secara ilmiah. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis folklore? Nah, jadi folklore itu dibagi menjadi 3 jenis utama jika dikelompokkan dari bentuk penyampaiannya. Yang pertama ada folklore lisan, yang dimana folklore lisan itu proses penyampaiannya dilakukan secara lisan. Adapun contohnya yaitu mitos, legenda, dongeng, dan pantun. Nah, yang kedua ada folklore sebagian lisan, yaitu menggabungkan unsur lisan dan non-lisan, tetapi penjelasan atau pelaksanaannya itu tetap memerlukan tradisi lisan. Nah, adapun contohnya yaitu upacara adat, permainan tradisional, kepercayaan dari rakyat itu sendiri, dan ritual tradisional. Kemudian ada folklore bukan lisan. Nah, folklore bukan lisan ini berarti tidak disampaikan secara lisan, tetapi bisa berupa dengan hasil karya budaya berupa benda. Nah, contohnya itu rumah adat, pakaian adat, makanan tradisional, kerajinan rakyat, dan alat musik tradisional. Nah, baik, cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya memohon maaf, dan apabila ada lebihnya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.